Keberatan para terdakwa Ferdy Sambo CS ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menganggap dakwaan jaksa sudah tepat. Kini masuk babak baru pemeriksaan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Siapa kuat dalam adu pembuktian? Terdakwa pembunuhan berencana Ferdy Sambo menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim membacakan putusan atas keberatan Ferdy Sambo yang disampaikan Senin pekan lalu. Menurut Hakim, seluruh keberatan terdakwa Ferdy Sambo dikesampingkan karena sudah masuk pokok perkara. Hari ini adalah pembacaan putusan sela. Bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Tempat lahir baru. Hakim juga menolak keberatan terdakwa Putri Chandrawati. Hakim menilai surat dakwaan sudah disusun secara cermat. Eksepsi penasihat hukum Putri juga dinilai tidak beralasan sehingga sidang pemeriksaan harus dilanjutkan. Pasca eksepsi ditolak, penasihat hukum keluarga Ferdy Sambo menyatakan kini fokus dalam pembuktian. Tim penasihat hukum saat ini untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan. Jadi kita atau kami seluruh tim penasihat hukum sekarang fokus terkait fakta-fakta atau saksi-saksi yang akan dihadirkan karena proses pembuktian akan segera dimulai di hari Selasa. Sidang putusan sela juga memutus menolak eksepsi terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Babak baru pemeriksaan perkara akan dilanjutkan pekan depan. Siapa kuat dalam adu pembuktian kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Tim TV One mengabarkan. Nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dakwaan jaksa dinilai sudah tepat. Kini kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua memasuki babak baru, yakni adu kuat dalam pembuktian. Ya, siapa yang akan memenangkannya pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan kawan-kawan, yaitu ada Pak Bobi Rahman Manalu dan juga kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, ada Bang Martin Lukas Simanjuntak dan juga nanti tampaknya akan bergabung bersama kami pemirsa ada pakar hukum Bang Tengku Nasrullah. Nah, pertama saya ingin ke kuasa hukum keluarga Sambo terlebih dahulu dan kawan-kawan. Ternyata semua eksepsi ditolak. Bagaimana komentarnya? Ya, terima kasih Mbak. Kami menghormati tentu saja putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada hari ini gitu ya. Kita lanjutkan saja ke proses pembuktian. Kami tidak ada masalah. Karena menurut Majelis Hakim JPU sudah cermat dalam surat dakwaannya. Ya. Kami menghormati pertimbangan Majelis Hakim tersebut, walaupun mungkin kami berbeda pendapat dan nanti eksepsi kami itu akan kami teruskan dalam pledoi kami secara lebih rinci. Optimiskah kira-kira nanti dalam pembuktian akan bisa menang mengingat sekarang sudah ditolak, kemudian juga ada sejumlah saksi-saksi kemarin yang disampaikan memberatkan pihak dari sejumlah terdakwa? Ya, kami dari penasihat hukum sih selalu menyandarkan pemeriksaan ini kepada hal-hal sesuai alat bukti saja ya. Jadi soal optimis tidak optimis nanti saja kita simpulkan di belakang. Yang penting kita mengikuti proses pembuktiannya saja dulu, Mbak. Tapi kenapa setelah persidangan Anda mengatakan bahwa ada peristiwa yang tidak tercantum dalam surat dakwaan? Ya, menurut kami dakwaan dari jaksa penuntut umum
memang menghilangkan beberapa yang bagi kami itu penting dan signifikan bagi kepentingan klien kami. Jadi kami menyampaikan demikian. Namun kalau pun majelis berpendapat sebaliknya, kami menghormati pertimbangan majelis tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Martin selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir J almarhum. Bagaimana komentar Anda soal keputusan hakim untuk menolak apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa? Tentu sangat puas terima kasih Mbak Tisa dan Bang Andromeda. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada tayangan-tayangan sebelumnya, bahwa saya itu hakul yakin ya, dan sanggup memastikan bahwa dalam putusan selah nanti, eksepsi dari saudara Ferdi Sambo, eksepsi dari saudari Putri Chandrawati, eksepsi dari saudara Kuat Maruf, dan juga eksepsi dari Ricky Rizal akan ditolak hakim. Ya, namun kami tetap menghargai, kami tetap mengapresiasi ya upaya penasihat hukum dalam membela hak hukum kliennya yang memang adalah salah satu bagian dari sistem peradilan pidana. Kan mencoba kan boleh ya, Bang Andro dan Mbak Nisa, tapi mengenai hasil ya nanti mungkin bisa dicoba lain kali gitu ya, siapa tahu berhasil gitu. Terima kasih. Bang Martin, tapi kan bukan hanya keterangan saja, tapi harus ada alat bukti yang nanti dipaparkan di persidangan. Apa saja menurut Anda kekuatan proses pembuktian dari sisi Brigadir Yosua? Ya, makanya ketika saya membaca petitum pada nota keberatan dari kawan-kawan ini kan sebenarnya kalau bahasa Batak itu angan-angan parsendor gitu ya. Terlalu tinggi ekspektasinya. Bagaimana tersangka pelaku pembunuhan berencana minta dibebaskan hanya dalam pengajuan nota keberatan gitu ya. Dengan dilandaskan hanya terhadap adanya ketidakcermatan atau tidak jelas atau tidak lengkap sesuai versi mereka. Nah, gini loh, mereka kan mendalilkan katanya ada dugaan kekerasan seksual, ya. Padahal di dalam surat dakwaan sangat jelas sekali ya bahwa dalam surat dakwaan itu dijelaskan bahwa keterangan itu hanya klaim sepihak yang belum tentu kebenarannya ya, tidak bisa dipastikan. Nah, kalau kita merujuk kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya ketika Mabes Polri ya mengadakan pemeriksaan menggunakan lie detector, ya. Lie detector ini kan juga bisa menjadi alat bukti tambahan ya untuk pendukung dari keterangan saksi. Faktanya mana? Oke, baik. Nggak digunakan tuh kekerasan seksual, berarti lie detectornya kemungkinan ya menandakan bahwa ada yang berbohong ketika diperiksa gitu, makanya tidak digunakanlah dalil kekerasan seksual tersebut. Tapi nanti untuk bagaimananya, saya setuju memang dalam proses persidangan ini ya memang harus diselesaikan melalui seluruh proses. Dan yang paling penting dalam proses persidangan ini adalah pembuktian yang tentunya nanti ada pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa, dan memperlihatkan bukti-bukti yang lain maupun bukti surat ataupun alat bukti elektronik. Demikian Mbak Tisa. Baik, dan Bung Andro. Sekarang kita sudah bergabung dengan Bang Tengku Nasrullah selaku pakar hukum. Kalau melihat konstelasi dari persidangan ini bagaimana pakar hukum menilainya? Siapa yang akan paling kuat? Jadi saya ingin mengatakan dulu tentang eksepsi. Eksepsi itu sudah diatur di dalam KUHP secara limitatif dalam pasal 156 itu hanya karena kompetensi pengadilan, kompetensi absolut atau relatif. Yang kedua adalah karena surat dakwaan tidak dapat diterima. Jadi orang bisa mengajukan eksepsi, surat dakwaan tidak dapat diterima. Atau satu lagi, surat dakwaan harus dibatalkan. Nah, yang dua yang terakhir ini nanti dirumuskan di dalam doktrin ilmu hukum macam-macam. Ada yang obscure libel, litis pendensia, dan lain ya. Saya agak sulit kalau menjelaskan dalam waktu yang sangat singkat ini. Tetapi nanti seharusnya penasehat hukum meminta pada eksepsi itu dua hal kepada hakim. Pertama, menyatakan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, dengan konsekuensi minta agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Bukan perkara terdakwa dibebaskan. Kalau terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, maka nanti dalam putusan akhir dalam pledoinya bahwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, agar terdakwa dibebaskan. Atau karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka terdakwa dilepaskan. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan putusan hakim yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Tadi saya
mendengar dari rekan penasihat hukum Pak Verdi Sambo dan lain-lain menyatakan menghormati putusan tersebut, namun punya pendapat lain, meskipun ada pendapat lain. Nah, kalau memang tidak puas dengan putusan tersebut, hukum mengatur bahwa penasihat hukum atau terdakwa dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Nah, silahkan diajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Nah, disitulah kita seharusnya menggunakan proses hukum, ya. Tapi bisa juga penasihat hukum atau terdakwa tidak mengajukan perlawanan karena menurut hakim menyatakan harus dibuktikan dulu dalam persidangan apakah yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa itu terbukti apa tidak. Nanti kita lihat putusan akhir. Nah, kemudian bisa saja pada saat banding terhadap putusan akhir sekaligus mengajukan dalil-dalil yang terkait terhadap putusan setelah tersebut. Bang Teguh Nasrullah, tadi ada klaim dari Martin Simanjuntak bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu hanya angan-angan belaka yang diinginkan oleh pihak dari Verdi Sambo. Dijawab usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya pemirsa, adu kuat siapa kira-kira yang paling kuat? Kemarin sudah didengarkan keterangan bahwa ternyata ada orang pihak ketiga lagi yang mengajukan tembakan, yang menembak juga korban. Tapi ini yang harus dijawab tentunya nanti dengan kuasa hukum dari terdakwa Verdi Sambo. Tapi nanti ya, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.